Bagaimana membuat judul yang menarik dan memikat? Begini caranya. Sebagian besar penulis dan konten kreator suka menulis dulu atau membuat konten dulu baru judul. Apakah cara itu efektif? Pentingnya membuat judul adalah setengah dari karya kita ditentukan pada judul itu. Salah satunya pada keyword yang tepat, judul yang menarik dan memikat. Masalahnya, banyak penulis ataupun konten kreator sering meremehkan masalah judul ini. Sebelum lebih fatal, yuk kita belajar. Diskusi dengan beberapa penulis di komunitas, banyak yang mengeluhkan masalah menulis judul ini. Tentu saja sudah banyak yang membagikan tips ataupun trik menulis judul yang berbeda-beda. Sebenarnya tidak masalah, perbedaan adalah keindahan. Masalahnya, terlalu banyak teknik terkadang membuat para pemula pening kunang-kunang. Oleh karena itu, saya akan membagikan cara yang selama ini saya gunakan. Semoga bisa membantu untuk membuat karya lebih baik lagi. 1. Membuat sugesti judul. Kenapa penting membuat sugesti judul? Adalah agar memudahkan kita memilih judul yang baik dan tepat untuk karya yang kita buat. Begini cara melihatnya. Banyak penulis kebiasaan tuh menulis dulu, setelah selesai baru membuat judul. Tidak salah sih, hanya kurang logis dan kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga bayi lahir itu kepala dulu, baru yang lain ngikut. Demikian pula dalam menulis ataupun membuat karya, yaitu membuat judul dulu, baru yang lain ngikut. Kenapa? Tersebab judul sendiri adalah salah satu pilar penting bagaimana orang mau membaca ataupun menonton karya yang kita buat. Pengalaman saya membuat thread untuk sponsor ya. Biasanya mereka meminta 1-10 sugesti judul untuk dipilih mana judul nantinya yang tepat. Begitu pula saat saya menulis, biasanya saya akan membuat beberapa sugesti judul, baik itu untuk novel, artikel, thread, ataupun konten seperti video. Buat paling tidak 1-10 sugesti. Minimal 1-5 sugesti judul. 2. Melakukan riset judul. Jika di YouTuber, kalian bisa membuka Creator Studio. Di sana ada riset keyword ya. Nah, keyword itu nanti bisa kamu masukkan dalam sugesti judul yang kamu buat. Atau jika menulis novel ataupun cerpen, kamu bisa memperhatikan karya-karya atau tulisan-tulisan postingan-postingan yang ada di media sosial. Nah, judul seperti apa yang sekiranya itu menarik interaksi audiens. Bisa juga bertanya kepada beberapa teman yang kamu percaya ya. Misalkan untuk novel, kira-kira judul novel ini yang mana yang menurut temanmu itu menarik. Ya, itu bisa juga sebagai bahan pertimbangan atau juga sebagai bahan riset kamu. Kumpulkan semua riset-riset itu, kemudian dianalisis ya. Mana yang sekiranya paling tepat atau bisa menimbulkan reaksi pembaca. Sederhananya, buat jatuh cinta pada pandangan pertama lewat judul. 3. Melakukan pengujian judul. Ya, jika untuk YouTube di Creator Studio itu ada namanya riset keyword ya. Untuk memilih beberapa volume di sana ada banyak biasanya. Cari frasa-frasa yang sesuai dengan karya yang kamu buat. Nah, pilih mulai volume rendah, volume tinggi, volume sedang. Nah, sedangkan untuk novel ataupun cerpen, kamu bisa melakukan riset di media sosial juga teman-teman. Kemudian kamu lakukan uji coba. Ya, seperti misalkan kalau di media sosial kamu membuat status untuk
melakukan uji coba apakah judul itu sekiranya menarik atau tidak. Selain itu, misalkan menulis di suatu platform, ya, perhatikan perilaku penggunanya atau apa yang diinginkan platform itu, ya, agar konteks atau tema judul di situ sesuai dengan minat mereka. Seperti menargetkan misalnya para penulis, ya, maka otomatis judul yang akan saya buat akan berkaitan dengan itu. Demikian pula misalkan untuk YouTube ataupun untuk konten-konten lainnya. Begitu pula untuk platform ataupun karya yang akan kamu tulis, baik itu berupa artikel, thread, ya, karya fiksi maupun non-fiksi. Bahkan kamu bisa menggunakan komunitas untuk melakukan kritik dan saran, ya, baik itu kritik secara langsung ataupun tidak. Bisa juga melihat di komentar-komentar, ya, itu bisa menjadi bahan pertimbangan, juga bahan untuk membuat karya lebih baik lagi. 4. Gunakan insting menulis, ya. Tentu ini bukan meramal, melainkan dari data-data yang sudah kita punya, ya, dari riset tadi yang sebelumnya kita kumpulkan, ya, kita pilih mana yang baik, mana yang tepat, mana yang menarik, mana yang sesuai. Nah, pilih, dikerucutkan, misalkan dari 10 kita kerucutkan menjadi 5 sugesti judul, ya. Setelah itu kamu gunakan instingmu, mana yang paling tepat, ya. Nah, tentu saja insting ini nggak bisa otomatis, harus sering dilatih. Dan yang paling penting berani melakukan pengujian. Nah, jangan takut salah, jangan takut gagal. Yang penting kita berani melakukan, ya. Sering dilatih, insting ini akan semakin tajam dan kemungkinan besar untuk membuat judul-judul berikutnya juga akan lebih mudah. 5. Aksi dan langsung menulis judul. Gerak aja dulu, yang lain nyusulnya. Ini yang paling banyak sering dialami ketika mau membuat judul, terlalu kebanyakan mikir, ya. Takut gagal, minder, takut salah, takut tidak menarik, takut tidak dapat pembaca, ya. Jangan takut. Terlalu banyak mikir malah justru kita nggak akan tahu seperti apa hasilnya, ya. Salah nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa, yang penting kita langsung aksi membuat judul itu. Apapun hasilnya, yang penting kita berani aksi dulu, ya. Karena dari aksi ini kita nanti akan menemukan data-data, ya. Dari sanalah kita berangkat untuk terus memperbaiki apa yang menjadi karya kita. Baik itu misalkan menulis novel, ya, maka berangkat dari sana data-data yang sudah kita kumpulkan, riset yang sudah kumpulkan, ya. Di sana kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan yang kita buat itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membuat judul lebih menarik lagi. Demikian pula membuat konten seperti video ataupun membuat cerita, ya. Tidak ada yang langsung jadi, ya. Tidak ada bayi lahir langsung lari. Pasti selalu ada proses, ya. Nikmati prosesnya. Bagaimana membuat opening novel yang menarik? Mau tahu atau mau tahu banget? Ikuti saja nanti materi selanjutnya. Belajar bersama bisa, dan terima kasih.